Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa fattaqun. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dapat bertemu dan kita akan membicarakan persoalan zakat fitrah. Ini semuanya karena hidayah, karena karunia Allah SWT. Kemudian tidak lupa kita sampaikan juga salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita berislam ini. Ikhwan fillah arsyadakumullah, berkaitan dengan masalah zakat fitrah pada masa COVID-19 ini tentunya kita berbicara terlebih dahulu tentang konsep besar berkaitan masalah zakat. Az-zakah ini kan ada dua macam. Yang pertama zakat mal dan yang kedua adalah zakat fitrah. Sebagaimana kita ketahui, untuk zakat mal ini adalah mal kita yang sebagian besar memang kalau kita ukur adalah apa yang kita miliki. Ini kalau lebih dari haulnya dan juga nisabnya karena 85 gram emas nilai itu, maka ada kewajiban kita untuk membayar zakat tersebut. Atau kalau untuk ternak, misalnya untuk kambing antara 40 sampai 120 ekor, maka wajiban kita mengeluarkan 1 ekor kambing. Demikian juga untuk pertanian. Kalau pertanian ini kita usahakan airnya, maka zakatnya adalah 5%, sementara air yang tidak diusahakan untuk pengairannya ini adalah 10%. Zakat rikas, zakat tambang ini adalah 20%. Berkaitan dengan untuk zakat fitrah, ini ketentuannya adalah shadaqatul fitri so'an min tamarin aw so'an min syairin tu'imu lil fuqara wal masakin. Berkaitan dengan zakat fitrah ini adalah sesuatu yang wajib kita keluarkan ketika berhubungan dengan siam kita, dan kita keluarkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sesudah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, itu bukan zakat fitrah lagi. Nah, zakat fitrah ini satu sok dari syairin atau tamarin, jadi satu sok dari kurma ataupun gandum yang bisa kita terjemah dengan makanan pokok yang kalau di Indonesia ini beras. Nah, berkembang antara garam itu satu sok itu apakah 2,5 kilogram itu ya, atau 3,5 liter itu, atau 3 kilo atau 3,5 liter. Ini pemahaman yang berkembang saat sekarang terjadi. Jadi kita bisa aja mau memilih mau 2,5 kilogram beras ataupun mau yang 3 kilogram beras. Jadi ini memaknai satu sok itu berapa, ini para ulama sekarang memang berbeda pendapat. Nah, permasalahannya adalah kepada siapa zakat fitrah itu kita berikan. Ini yang jadi masalah. Di masa COVID-19 ini ternyata bangsa Indonesia yang menjadi fakir, yang menjadi miskin ini malah berkembang luar biasa.
Nah, inilah yang terjadi di masa COVID-19. Maka di di lingkungan kita ini apakah ada amil? Yang jadi masalah kan itu, amil bukanlah panitia atau panitia bukanlah amil. Kalau di dalam zakat mal itu amil itu seperti basnas dan sebagainya itu bisa masuk dalam amil. Jadi kalau itu dalam surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 asnaf, tetapi kalau berkaitan dengan zakat fitrah ini kalau saya memang cenderung kepada 2 asnaf saja, lil fuqara wal masakin. Nah, bagaimana amil? Amil ini ternyata enggak ada di dalam keseharian kita. Yang ada adalah panitia zakat. Panitia zakat bukanlah amil. Amil itu dia harus menghitungkan, dia harus mengambil, dia harus menjemput bola, dia harus membagikan, dia harus melakukan kewajiban-kewajiban administrasi. Tapi kan yang di masyarakat kita ini kan tidak gitu. Nah, maka saya cenderung untuk fuqara wal masakin. Nah, kemudian setelah kita baik dikumpulkan di amil ataupun bisa juga kita berikan secara pribadi. Saya memandang si A itu adalah fakir, si A ini adalah miskin gitu ya, dengan konsep yang fakir maupun miskin yang berbeda-beda itu, yang pada prinsipnya bahwa orang yang kekurangan itu bisa kita kelompokkan sebagai fakir ataupun sebagai miskin memang karena sikap mereka. Nah, kita berikan berapa? Mau 2,5 kilogram silakan untuk masing-masing individu, atau mau 3 kilogram juga silakan. Bagaimana berkaitan dengan masalah uang? Memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan harus makanan pokok, ada yang juga mengatakan boleh uang. Nah, bagaimana untuk kita? Kalau saya menyarankan mana yang lebih bermanfaat untuk mereka. Ikhwan fillah arsyadakumullah. Berkaitan bagaimana mereka yang fakir atau miskin ini, apakah dia juga harus mengeluarkan zakat? Manakala ada kelebihan, misalnya saya ini punya tetangga, dia itu memang miskin karena dianggap untuk kebutuhan, bahwa manakala orang yang dianggap fakir ataupun miskin ada kelebihan untuk mereka untuk berhari raya, maka dia pun juga punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini wajib dikeluarkan kepada setiap individu, bahkan mereka yang baru lahir pun punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah ini. Maka mereka yang fakir miskin kalau ada kelebihan seperti saya contohkan, dia dapat 20 kg, maka berarti dia ada kelebihan, maka untuk dirinya harus dikeluarkan 2,5 kg ataupun 3 kg, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah juga. Akhirnya sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi